Good morning guys, welcome back to my channel. Hai Tika, hi everyone. Untuk yang belum tahu aku, nama aku Tika dan aku dari Bali. Saat ini aku tinggal di Jepang dan kerja di Jepang. Jadi di video kali ini aku mau bikin video room tour sekaligus ngasih tahu kalian berapa harga sewa per bulan untuk apartemen di Jepang dan gimana caranya cari apartemen di Jepang untuk orang asing. Tapi sebelum aku ngasih lihat kalian nih kondisi kamar aku mau ngasih tahu aja kalau apartemen di Jepang itu nggak seperti apartemen di Indonesia. Mungkin kalau yang kalian tahu kan apartemen di Indonesia itu benar-benar mewah ya dan gedung bertingkat tinggi. Kalau di Jepang apartemen itu mungkin sama kayak kos-kosan atau kontrakan kalau kita bilang di Indonesia. Sedangkan apartemen di Indonesia yang bertingkat tinggi itu kalau di Jepang kita sebutnya dengan mansion, bukan apartemen gitu. Ini dia video room tour apartemen aku. Check it out. Welcome to my apartment. Yay. Jadi pertama kali masuk apartemen, kunci pintu dulu. Yang pertama kalian lihat itu adalah gengkang. Nah, gengkang ini tempat kalian taruh sepatu, jadi dilepas. Terus biasanya di sini tuh kalau di rumah Jepang sama apartemen Jepang itu ada sandal untuk di dalam. Tapi sandal aku lagi dicuci, jadi nggak ada. Nah, di sebelah gengkang itu ada tempat sepatu. Ini tempat sepatu. Selanjutnya di paling atas itu ada kayak storage. Kalau di Jepang biasanya mereka taruh untuk tempat jaket-jaket musim panas atau musim dingin. Tapi karena aku nggak punya banyak jaket juga, akhirnya aku taruh untuk tempat tisu. Jadi aku dapet nih tisu sebox besar ini dari pihak hotel tempat aku kerja. Mereka baik banget. Dan di sini juga ada apa sih ini namanya, aku lupa. Kalau misalnya ada kebakaran itu kalian bisa semprot-semprot. Terus aku juga taruh beras aku di sini, kan ada beras karena menurut aku gampang. Jadi kalau aku bikin nasi, berasnya udah di sebelah gitu, simple. Nah di sini juga ada makanan kucing. Kenapa aku taruh di sini? Karena di apartemen aku itu banyak banget ada kucing liar dan aku suka kasih mereka makan. Nah terus di sini itu aku juga taruh kayak peraturan buang sampah ya. Karena buang sampah di Jepang itu ribet banget, ada harinya. Dan sampah itu dibagi jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 jenis, lebih malah tuh. Ya enggak? Oh, banyak banget nih peraturan buang sampah. Aku nggak ingat semuanya, jadi udah aku taruh di sini. Kalau aku buang sampah itu aku cek dulu benar apa enggak. Jadi nggak nyusahin mas-mas yang tukang sampahnya gitu. Selanjutnya di sini ada dapur. Jadi sink, terus tempat taruh cucian kan. Terus di sini juga ada sarapan aku, ada sereal, roti, ada teh kesukaan aku, dan bumbu-bumbu masak. Terus untuk teflon dan lain-lain aku gantung aja, simple. Terus di bagian sini itu ada kayak apa ya, dia tuh nyerap udara gitu, nyerap angin kalau kalian lagi masak nih di bawah. Terus kalian pencet ini untuk lampu. Terus yang ini itu untuk angin, yang nyerap angin. Kedengeran nggak? Matiin itu. Terus storage yang di bawah ini itu kalau yang di sebelah sini aku pakai untuk taruh-taruh piring dan lain-lain, tapi berantakan ya, maaf aku belum bersihin. Nah, terus yang di pertama ini aku taruh plastik-plastik, tong sampah, plastik sampah, ada korek, ada ini untuk pas goreng-goreng itu loh, minyak apa kertas ikan ya, apa gitu namanya, aku nggak tahu kalau bahasa Indonesianya. Terus yang di kedua ini aku buka dikit aja ya, soalnya berantakan banget, aku malu. Jadi di sini aku taruh bumbu-bumbu masak tuh, dan di sebelah sini aku taruh supplies, kok souvenir, supplies makanan aku. Ada sereal, ada kopi, ini ada saus baru, ini ada bumbu-bumbu dari Indonesia juga, ada gula, ada noodles, pasta, dan lain-lain. Kalau yang di sebelah sini aku taruh pisau, ada pisau dan ada yang kalian bisa lihat ini pewangi ruangan, ada sabun cuci piring dan lain-lain.
Selanjutnya di sini itu langsung ada toilet. Nah, sebelum toilet di sini ada panel untuk lampu. Ini tada tuh panel lampu. Dan di sini tuh panel untuk mengatur suhu air. Ya, kalau kalian mau airnya hangat tinggal pencet ini terus atur deh suhunya mau berapa. Itu jadi nggak menggigil. Iya, toilet aku berantakan pemirsa, maaf ya. Oh, toilet aku. Tapi ya toilet aku ini lampunya lagi sekaratul maut. Kedipin ya. Aku nggak tahu sih kalian bisa lihat apa nggak tuh. Kan dia kayak kedip-kedip horor gitu. Mau aku ganti, tapi aku nggak tahu gimana caranya ganti karena bentuknya kayak lampu di Indonesia gitu loh. Tuh, jadi masuk ke toilet, ada jendela lagi. Biasanya ini jendela aku buka kalau habis mandi aku buka biar ada pertukaran udara. Terus lantainya juga cepet dingin. Kok cepet dingin? Cepet kering maksudku. Di sini aku taruh tisu, terus aku taruh buat gantungan baju. Nah, ini sandalku nih yang aku bilang aku lagi cuci. Ada tong sampah juga kecil. Ada parfumnya juga, tuh ada parfumnya juga biar wangi. Terus ada sink dan ada aku. Nah, di sini tuh ada shower. Biasanya sih showernya aku taruh sini ya kalau mandi. Oh, showernya aku taruh di sana, terus mandi deh, ciprit-ciprit gitu. Kadang aku taruh di sini tuh kalau lagi nyuci, baru aku taruh di situ. Nah, bedanya nih kamar mandi, ini kan kamar mandi kayak di Indonesia ya. Biasanya kalau kamar mandi Jepang itu kayak yang di apartemen aku yang sebelumnya itu nggak kayak gini bentuknya, karena kamar mandi Jepang itu dia ada kayak bathtubnya gitu. Terus agak sempit. Kalau ini kan nggak ada bathtub, terus dia besar gitu. Aku sih lebih suka kamar mandi yang kayak gini. Gitu pemirsa. Terus di sebelah sini kalian bisa lihat ada sapu. Aku taruh sapu. Tempat telan aku juga aku taruh di sini. Tempat sampah dan tada, kulkas ini. Tuh dibuka nggak sih? Tuh ada bacon, ada edamame dan makanan-makanan beku lainnya. Terus di sini juga aku taruh beberapa makanan-makanan, nggak usah dilihat ya berantakan, maaf. Ada microwave dan tempat aku sembahyang. Dewa-dewa aku taruh di sini semua. Tuh kecil. Oh iya, aku lupa di atas ini itu storage untuk aku taruh makanan-makanan dengan jangka waktu lama, kayak mie, ada teh lagi, aku suka banget sama teh sih, ada kopi juga. Kalau yang di sebelahnya aku taruh itu benda-benda yang aku pakai untuk sembahyang, ada dupa, ada ini tuh kayak apa ya, banten, untuk bikin banten tuh letakannya aku pakai ini. Selanjutnya ini dia, kita masuk ke kamar tidur aku. Nah, tada, ini dia kamar tidur aku pemirsa. Jadi mulai dari sini ya, ada kaca cermin. Kalian bisa melihat aku di sini. Ada cermin untuk ngaca, iyalah untuk ngaca. Bego banget sih ngejelasinnya. Terus di belakangnya itu ada gantungan baju. Aku taruh tas di sini juga, ada tas, ada topi, dan gantungan jaket aku. Karena aku pikir kalau dia ditaruh di tempat lain tuh agak mengganggu gitu, kurang cantik. Akhirnya udah aku sembunyiin di belakang cermin aja. Terus di sebelah sini itu ada drawers, tempat aku taruh daleman, make up, daleman gitu. Di sini ada printer. Kenapa aku taruh di sini? Karena aku nggak bisa taruh di sana, soalnya nggak ada colokannya semua ada di sini. Kelihatan nggak sih? Tuh colokan semua ada di sini. Makanya kettle elektrik aku juga aku taruhnya di sini karena colokannya di situ gitu. Ngejelasinnya di sini, di situ bego banget. Oke, selanjutnya ada sofa, tempat aku biasa pulang kerja langsung menjatuhkan diri di sofa sambil nonton TV. Ada meja, tuh ada teh aku lagi kan, aku emang suka banget sama teh pemirsa. Ada kunci kamar dan kunci sepeda, meja kecil. Ada wifi aku di belakang dan tempat tidur. Ini juga ada kipas angin dan tong sampah gitu. Tempat TV dengan banyak hal, buku dan segala macamnya.
Dan ini tempat aku kerja, tempat aku belajar, dan koper aku karena sudah tidak ada tempat untuk naruh koper lagi. Selanjutnya di bagian sini tuh ada lemari. Tinggi banget sih lemarinya ini emang. Cuma berantakan, maaf ya. Oh, ada lemari. Tapi karena sistem lemarinya dia tuh cuma gantung ya pemirsa, nggak ada apa kayak sesuatu gitu untuk bisa naruh lipetan baju. Akhirnya aku akali dengan beli ini deh. Nih, beli ini. Tuh aku taruh baju di sini gitu, aku lipat-lipat, aku taruh di sini deh gitu. Terus di situ kalian bisa lihat ada tas-tas aku dan koper aku di belakang. Kalau ini berantakan maaf, itu spray bed cover dan segala macamnya terlalu besar dan aku nggak tahu taruh di mana, jadi aku joglogin di situ aja gitu. Dan ini adalah kitab suci aku, jadi aku taruh dia paling atas kan, tidak mungkin aku taruh dia di bawah. Sini juga ada tas, yeay, dari sahabat aku, hadiah nikahan kemarin. Ini juga ada tas favorit aku taruh di sini. Ada album foto, ada Jenga. Ini ada novel-novel aku, buku-buku aku. Di sini juga ada buku-buku. Di sini taruh dokumen-dokumen penting. Dan di sini adalah game, semua game isinya. Gitu. Nah, selanjutnya tuh kan ya, selanjutnya kita ke balkoni. Balkoni aku nggak terlalu besar sih, balkoni aku kecil. Di sini tuh ada jemuran baju dan apa ini namanya, mesin cuci. Ada mesin cuci. Dan tada, ada tanaman-tanaman aku juga. Aku taruh di sini biar mereka tuh dapat sinar matahari. Nah, selain itu di bagian ini nih, kalian lihat nggak sih besi ini? Itu adalah tangga darurat. Misal kalau ada apa kebakaran gitu ya. Jadi nggak usah lewat tangga biasa, kita bisa langsung lewat sini itu. Kalian lihat di sini, dibuka langsung tangga, turun deh ke bawah. Tuh. Dari balkoni kalian bisa lihat ini pemandangan di depan apartemen aku. Biasanya ya kalau jam 6 gitu, kalau cahayanya bagus itu bisa lihat sunset. Nah, di bagian sana itu laut langsung. Bagus banget. Tapi kalau dibandingin nih sama apartemen aku yang dulu, yang sebelum aku pindah di sini tuh, apartemen aku yang dulu tuh lebih bagus sih pemandangannya menurut aku, karena langsung melihat laut gitu ya dari balkoni. Tapi kenapa aku pindah itu karena horor banget guys. Jadi dibuka pintu depan itu langsung yang ngelihat kuburan gitu loh, dan apartemennya berhantu. Nggak cuma aku doang yang bilang apartemennya berhantu, makanya aku pindah ke sini. Nggak tanaman-tanaman palsu aku bergantungan. Jadi itu dia kondisi kamar aku, dan aku bayar apartemen ini per bulan itu 37.000 yen atau sekitar 4 jutaan mungkin ya. Aku nggak tahu sih detailnya berapa kalau dirupiahin. Dan untuk kamar aku ini sebenarnya itu cuma dapat kulkas, microwave, sama kompor gas. Dan biasanya nih di kamar-kamar di apartemen Jepang itu mereka dapatnya kosongan guys. Jadi langka banget ada kamar yang udah isi furniture. Pun kalau ada itu biasanya harganya mahal banget, mungkin sekitar 40-45 ribu yen ke atas untuk di daerah aku ya. Karena daerah aku ini di desa Yomitan, meskipun dia tuh desa, tapi bisa dibilang harga apartemen dan rumah di tempat ini tuh lebih mahal daripada di daerah lain di Okinawa. Kenapa? Karena di Yomitan, terutama di tempat aku sekarang itu dekat banget nih sama pantai yang terkenal banget di Okinawa, yang cukup terkenal. Dan daerah ini tuh daerah pariwisata, kawasan hotel juga gitu. Makanya harganya mahal banget. Kenapa aku bilang mahal? Karena kalau aku bandingin ya sama apartemen di Himeji gitu, tempat aku tinggal sebelumnya, dan di kota-kota lain, untuk harga apartemen yang 37.000 yen itu harusnya dalamnya tuh udah yang bagus banget gitu loh guys, udah yang modern gitu ya.
dan toiletnya pun ada bathtubnya dan lain-lain. Sedangkan di apartemen aku itu harga 37.000 yen. Kalian bisa lihat kondisinya, dindingnya aja pakai pakai batako, bukan batako sih, kayak semen doang gitu loh. Dan emang kondisinya pun apartemen ini tuh tua gitu, lumayan tua. Udah dibangun mungkin 10, 20, 30 tahunan ya kali. Karena dibangunnya kalau nggak salah tahun 1909 sekian gitu. Ya udah lama banget gitu. Nah, mungkin nih untuk yang udah lihat video aku sebelumnya yang di kamar dan yang follow aku di Instagram, kalian bisa mikir kok apartemennya beda ya sama sebelumnya. Dan iya, aku baru aja pindah di apartemen ini karena apartemen aku yang sebelumnya itu berhantu guys. Jadi oke, meskipun apartemen itu lebih modern ya, ada intercomnya, ada bathtub dan lain-lain, lebih luas juga, harganya juga nggak beda-beda jauh. Cuma horor banget, karena ini nggak cuma aku doang sih yang bilang, karena teman-teman Jepang, teman-teman kantorku itu juga, mereka sebelumnya tinggal di apartemen itu, dan mereka nggak ada yang bertahan lebih dari beberapa bulan, kayak nggak sampai setahun mereka tinggal di sana, langsung pindah karena emang bener-bener horor banget, terutama di kamar aku, kamar 305 sama kamar paling ujung. Nah, jadi kalau kalian baru buka nih pintunya, itu langsung yang kuburan gitu loh. Di depan kamar itu langsung kuburan, dan plek, kalian bener-bener bisa lihat kuburan dengan sangat nyata dan jelas. Dan aku selama tinggal di sana itu nggak berani tidur sendirian. Untungnya suamiku itu dikasih lah ya buat tinggal off base, dan dia stay sama aku di sana. Cuma sometimes kan suami aku mesti tinggal di base kalau misalnya dia dapat tugas jam 5 pagi gitu. Dia kan mungkin tinggal di tempat aku, karena dari tempat aku ke tempat kerja dia itu naik bis makan waktu sekitar 1 jam, lumayan jauh gitu. Nah, pas aku tinggal sendiri nih, biasanya kayak yang gimana ya, kalian tidur tapi tiba-tiba kebangun karena ngerasa ada yang ngeliatin. Pernah gak sih? Aku sering banget kayak gitu setiap hari kalau sendirian ya di kamar itu, aku selalu merasa seperti itu. Dan paling sering itu kalau subuh-subuh nih, kayak sekitar jam 2, jam 3 kan aku biasa belum tidur. Terus ada yang mencetin bel, ya ampun merinding. Ada yang mencetin bel. Nah, aku kan di apartemen lama ada intercomnya kan ya. Jadi kalau misalnya orang pencet bel, otomatis kalau malam lampu intercom di depan itu nyala gitu. Jadi kamu kesorot siapa orang yang berdiri di depan, itu kelihatan gitu loh dari intercom di dalam. Nah, pas bunyi ting tong, nah itu selalu 2 kali, nggak pernah 3 kali. Dan aku langsung yang lihat ke intercom kan, karena deket juga dari tempat tidur. Aku lihat ke intercom, itu nyala tapi nggak ada siapa gitu loh. Dan karena dia nyala dan di depan kuburan, jadi kamu bisa lihat kuburannya itu nyata banget gitu. Dan ternyata nggak cuma aku doang yang ngerasa kayak gitu. Aku kira kan awal-awal cuma mungkin orang iseng gitu kan. Akhirnya aku nggak pernah komplain atau ngomong ke siapapun, sampai teman aku nih yang di sebelah kamar aku itu, ada cewek Thailand, dia ngobrol tuh ke aku. Dia bilang, tahu nggak sih tadi subuh itu bel pintu aku bunyi 2 kali, pas aku cek nggak ada siapa. Dan yang lebih horornya, jadi bel pintu dia itu rusak guys, dari pertama kali kita nyampe kan. Jadi kalau kalian pencetin pun nggak akan bunyi apapun gitu, karena dia memang kondisinya rusak. Cuma bel itu hanya berfungsi pas ting-tong di subuh itu guys. Nah, awalnya dia mikir kan, oh mungkin udah bener ya gitu. Akhirnya pas paginya dia cek lagi, coba pencet, dan emang nggak bisa karena kondisinya rusak gitu. Tapi kenapa pas di subuh itu intercom dia tuh berfungsi gitu loh. Dan selalu guys, selalu ketika subuh ada yang mencetin, intercom dia berfungsi, padahal sebenarnya intercom dia tuh rusak gitu. Nah, awalnya kita kan, kok horor banget sih, ini ada yang ngejailin atau gimana gitu kita mikirnya kan. Tapi kalau dipikir-pikir, kita itu kan kamarnya di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini cewek semua guys, cewek semua. Dan siapa sih gak punya kerjaan keluar subuh-subuh gitu ya. Apalagi kalau kamu pencet bel itu, pencet sekali pasti langsung kelihatan mukanya gitu. Dan ada juga teman kerja orang Jepang yang ngasih tahu hal serupa ke aku. Dia bilang, lah emang serem gitu loh, apartemen itu emang horor, dan makanya kita nggak ada yang sanggup buat tinggal di sana di waktu lama gitu. Akhirnya kita mikirnya, aduh gila parah banget gitu kan ya. Apalagi kita pulangnya selalu malam,
malam yang kayak sekitar jam 10-an, jam 11-an gitu. Dan yang lebih parahnya lagi nih, yang lebih horor ya, setelah aku pindah kayak yang sebulan, aku udah pindah itu kan sekitar bulan akhir November ya aku pindah. Nah akhirnya di bulan Desember datanglah pegawai baru yang ditaruh di kamarku gitu. Sejak pindah aku nggak pernah yang namanya ngunjungin apartemen itu lagi, sama sekali nggak pernah. Tapi tiba-tiba gini aku kayak somu, kayak orang-orang pihak hotel yang ngurusin pekerja gitulah ya istilahnya. Dia tuh menghubungin aku kayak yang dia nanya, Tika kamu ada ngunjungin apartemen lama ya? Dia tanya kayak gitu. Aku tanya enggak, kenapa gitu. Jadi orang yang sekarang ngehuni apartemenku yang lama itu, dia bilang malam-malam itu ada cewek orang asing pencetin bel di depan pintunya dia gitu. Nah pas lihat di intercom itu kan dia kayak bisa ngerekam kan, jadi direkam sama dia, tapi dia nggak berani bukain pintu karena dia bilang itu orang asing itu serem banget. Dia bilang tatapan matanya itu serem banget, dia bilang, jadi udah dibiarin aja sama dia gitu sampai itu orang asing hilang. Nah pas pihak hotel ngecek itu rekamannya, yang mereka lihat itu aku gitu, mukanya tuh percis kayak aku, sedangkan aku nggak ada kesana sama sekali guys. Dari pertama aku pindah sampai sekarang pun aku nggak ada kesana, apalagi malam. Bayangkan siapa yang berani kesana malam-malam coba. Dan aku bilang kayak gitu ke pihak hotel cuma yang kayak kayak gitu, kayak mereka tuh juga mungkin nggak berani ya ngasih tahu apa-apa kita. Dan itu benar-benar horor banget, terutama di di apartemen aku yang sebelumnya itu juga agak rawan menurut aku, karena aku berkali-kali guys ketemu cowok nggak beres gitu loh. Maksudnya aku kan biasanya pulang tuh sekitar jam 10 malam ya, dan aku tuh nggak punya mobil, aku nggak punya motor, jadi aku jalan kaki dulu. Nah dari tempat aku kerja kalau jalan kaki ke apartemen lama itu sekitar 30 menit, lagi malam kan jam 10-an, dan itu aku pulangnya selalu sendiri. Kondisi jalan juga gelap banget karena jalan desa, jalan kecil. Nah beberapa kali aku itu dicegat sama cowok yang aku nggak tahu ya dia gangguan mental apa gimana. Dia tuh awalnya jalan di depan aku biasa, terus ngelewatin aku biasa, tapi dari belakang dia tuh kayak yang lari gitu ke arah aku gitu loh. Masalahnya kan dia awalnya di bagian seberang ya, di jalan seberang gitu, tapi di belakang aku. Terus dia lari itu nyebrang ke arah aku sampai awalnya kan aku mikir mungkin dia mau ada yang lupa di tempat sebelumnya, jadi dia buru-buru. Tapi dia lari ke arah aku sambil yang kayak gitu, kayak oh my god gila. Dan aku tuh pengen teriak, dia langsung yang cuma yang shoot gitu ngelewatin aku. Dia jalan ke depan lagi biasa, aku kan udah biasa ya. Dia balik badan lagi, dia lari lagi ke arah aku, dan ngelakuin itu sampai 3-4 kali. Nah itu bener-bener aku sampai yang teriak berkali-kali. Nah yang terakhir aku teriak keras itu dia langsung pergi ke jalan lain gitu, kayak belok ke jalan lain. Nah selain itu aku juga pernah pas pulang nih, kebetulan sama teman kerja kan, nebeng di mobil dia, kaca mobil dia itu kan aku turunin banget ya, dan kebetulan speed mobil dia tuh pelan banget. Jadi ada di jalan kecil dekat apartemenku yang lama itu, aku ngeliat kayak cowok apa cewek sesosok gitu, dia duduk jongkok kayak ala-ala Yakuza gitu di tengah jalan gelap kecil itu gitu, di bawah lampu. Tapi masalahnya dia itu mukanya itu kayak pakai topeng gitu loh guys, tau gak sih topeng Grim Reaper gitu? Dia pakai topeng itu, dan bajunya itu kayak baju penjara Amerika gitu loh, kayak yang garis-garis hitam putih. Dan siapa orang gak punya kerjaan malam-malam sekitar jam 11-an duduk di tengah jalan dengan kostum kayak gitu? Gila gak? Dan gak cuma aku aja guys, ternyata temen aku yang lain pun, yang Vietnam sih, yang Thailand ini, berdua, mereka kan jalan kaki juga ya sama kayak aku. Mereka juga pernah ngalamin hal serupa kayak aku. Jadi aku pikir ini emang udah gak aman banget di sana. Akhirnya aku pindahlah ke apartemen aku yang sekarang gitu. Oke, mari kita hentikan membahas betapa seramnya apartemen aku yang sebelumnya. Dan sekarang aku bakal infoin ke kalian gimana sih caranya buat
sewa apartemen di Jepang untuk orang asing. Kalau untuk di Okinawa sendiri itu aku pakai aplikasi namanya e-Uchinet. Nah, aku bakal taruh aplikasinya di sini atau di sini atau di sini, pokoknya di sinilah ya. Aku taruh aplikasinya. Jadi aplikasi ini tuh berbahasa Jepang. Untuk kalian yang nggak bisa bahasa Jepang guys, kalian bisa screenshot bagian yang ingin kalian terjemahkan dan kalian bisa transfer ke Google Translate. Dan ini caranya gampang banget. Jadi kalian tinggal pilih bagian rent, dan setelah kalian pencet itu bakal muncul lokasi di mana kalian mau mau sewa rumah. Kalian tinggal pilih tempatnya di mana, terus lebih jelas detail alamatnya di mana. Dan setelah kalian pilih, nanti akan muncul pilihan-pilihan atau option-option apartemen di daerah tersebut. Kalian juga bisa setting harganya dari harga paling murah ke harga paling mahal. Nah, tapi yang perlu kalian tahu, untuk sewa apartemen di Okinawa sendiri untuk orang asing itu masih susah banget untuk cari yang tanpa guarantor. Aku nggak tahu pronunciation Inggrisnya gimana sih, guarantor. Pokoknya tanpa orang yang bertanggung jawab. Maksudnya orang yang akan bertanggung jawab atas kalian selama kalian menyewa apartemen itu. Nah, orang yang harus bertanggung jawab ini tuh adalah orang berkebangsaan Jepang guys. Jadi nggak boleh orang asing. Sedangkan di Jepang itu biasanya orang Jepang malas banget, bukan malas sih, mereka takut untuk berurusan dan jadi penanggung jawab untuk orang asing. Jadi biasanya kalau kalian yang kerja di perusahaan-perusahaan Jepang itu, harusnya perusahaan kalian mau untuk menjadi guarantor di apartemen kalian ini gitu. Kayak aku nih, aku sekarang di apartemen yang sekarang itu guarantor aku itu pihak hotel. Jadi kenapa-napa kalau misalnya aku kabur atau misalnya aku nggak bayar ini uang sewa, mereka bakal langsung telepon pihak kantor aku. Sedangkan kalau misalnya kalian tinggal di mainland atau di pulau utama kayak Tokyo, di Osaka, di Hyogo, Himeji, Kobe, dan lain-lain, itu ada aplikasi namanya Home. Aku bakal taruh di sini ya guys. Aplikasi Home ini aku pakai waktu aku tinggal di Himeji. Nah, kenapa aku pakai aplikasi Home ini? Karena aplikasi ini tuh menurut aku harga rumahnya lebih murah daripada di aplikasi-aplikasi lain. Selain itu, lebih gampang juga, dan aplikasi Home ini dia punya rumah yang dia punya itu dari berbagai kota di seluruh Jepang. Jadi gampang banget dan makainya pun gampang. Aku bakal tunjukin ke kalian cara makainya di sini ya. Nah, untuk yang tinggal di mainland, di pulau utama Jepang itu lebih gampang karena orang aslinya banyak. Jadi ada banyak banget perusahaan rumah ini yang nyewa-nyewain apartemen ini, mereka itu tidak mengharuskan orang asing harus ada guarantornya, tapi biasanya kalian harus bayar uang deposit guys. Nah, uang deposit ini itu biasanya sebanyak harga sewa 1 bulan apartemen kalian atau lebih. Dan ada juga perusahaan apartemen ini yang uang depositnya nanti akan dikembalikan ke kalian ketika kalian pergi, ketika kalian berhenti sewa. Dan ada juga yang tidak dikembalikan gitu. Jadi gampang banget sih sebenarnya untuk orang asing cari rumah. Dan kalian nggak perlu yang sampai repot-repot lah minta tolong agen ini agen itu untuk nyariin kalian rumah, karena kalian bisa cari sendiri lewat aplikasi, dan kalian bisa hubungin langsung nomor dari perusahaan apartemen itu gitu. Karena kan di aplikasi itu udah dicantumin nomornya, kalian bisa tinggal telepon langsung. Untuk yang bener-bener nggak bisa bahasa Inggris, kalian mungkin bisa cari di Google. Aku kalau nggak salah lihat dulu ada aplikasi yang dia tuh pakai bahasa Inggris. Cuma harga apartemennya tuh bener-bener mahal banget, nget. Mungkin karena bagi mereka orang asing uangnya kan banyak gitu ya. Padahal sih sebenarnya nggak sama sekali. Mungkin yang bule-bule itu uangnya banyak, tapi yang kayak aku ini orang asing ini, aku tuh orang asing kere guys kalau di Jepang ya. Jadi aku nggak pakai aplikasi yang berbahasa Inggris itu karena mahal banget, dan mungkin karena mereka harus mencari penerjemah bahasa Inggris juga untuk ngasih tahu segala terms and conditionnya. Jadi gitu deh, lebih mahal.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Thank you for watching dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.